Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Pertama, mari kita berdoa, mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Zikir menjelang sholat di waktu yang sangat mustajabah. Pertama, kita akan membaca hadis dari Ummi Rafi, seorang sahabat perempuan sekaligus masih kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Rafi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang amalan dengan nama Allah, amalan dengan menyebut nama Allah yang berpahala sangat besar." Ini lumrah Bapak Ibu, orang bertanya apa amalan yang berpahala besar. Mungkin kalau kita tambahi, apa amalan kalau bisa amalannya kecil tapi pahalanya besar. Ngoten nggih Pak nggih. Dadi cara usaha ngoten bondo titik badine ya cocok. Tadi sebagian Surabaya hujan deras Bapak Ibu. Tadi jam 11 saya pengajian di daerah Gunung Sari, hujan. Maka baju saya agak basah. Tapi masuk di daerah Layan Darmo terang. Tadi malam alhamdulillah sudah lega ya, diguyur hujan. Sidoarjo Surabaya hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Sudah ada yang sambatan, kok suwe gak udan. Ternyata diudani temenan, ya sambatan mana? Waduh ya apa, ke-PKP umbang-umbani. Ya itulah manusia Pak. Kai panas sambat, kai udan sambat. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manua. Menungso niku nek menang jingkrak-jingkrak, nek kalah nesu. Tapi nggak datang orangnya sekarang. Nggak pernah jamaah di Al-Falah. Ummi Rafi bertanya kepada baginda Rasulullah, apa amalan yang dengan menyebut nama Allah saya mendapat pahala yang besar? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi menjawab pertanyaan ini. Ini jawaban untuk Ummi Rafi, tapi untuk kita semua Bapak Ibu. Ya Umma Rafi, kata Rasulullah, wahai Ummi Rafi, idza qumti ila shalah, apabila engkau hendak melaksanakan sholat. Saya membaca beberapa syarah dari hadis ini Bapak Ibu. Yang dimaksud sholat ini sholat wajib, bisa subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Wahai Ummi Rafi, jika engkau hendak sholat, fasabbihillaha ta'ala asyra, maka bacalah tasbih 10 kali.
Tasbih yang maksud ini subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Kalau Rasul menyebut angka Bapak Ibu, itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena ada zikir itu yang terkadang Rasulullah menyampaikan dengan angka, terkadang tidak. Ini pakai angka 10 Pak. Alah kok cek luwe apik tak tambah siji 11, jangan, sudah. Ini dipakemkan sama Nabi 10. Wa hallilihi asyra, dan bertahlillah 10 kali. Tahlil itu la ilaha illallah. Berapa kali? Asyran 10. Wahmadihi, dan bertahmidlah kepada Allah, alhamdulillah, asyran 10 kali. Wakabbirihi, dan bertakbirlah, Allahu Akbar, asyran 10 kali. Wastaghfirihi, dan baca istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, berapa? Asyran 10 kali. Jadi saya ulang Pak, sabbihihi asyran, subhanallah 10 kali. Hallilihi asyran, la ilaha illallah 10 kali. Hamidihi asyran, alhamdulillah 10 kali. Takbiri kabbiri, takbir 10 kali. Wastaghfir, istighfar 10 kali. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah. 5 kalimat thayyibah, masing-masing 10 kali. Kalau masing-masing 10 kali itu maknanya subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, baru ganti la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali, ganti alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, ganti Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali, baru astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Karena ada yang salah paham ini Pak Bu, dikiranya kan sudah hafal 5 ya, jadi langsung hafal subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah, terus diulang lagi. Jadi satu-satu sampai semuanya 10, bukan. Selesaikan 10 dulu, ganti 10. Selesaikan 10, ganti 10. Ini logikanya sama dengan orang wudhu Bapak Ibu. Sunnahnya membasuh tangan itu berapa kali? Salah marrat, 3 kali, baik kanan maupun kiri. Prakteknya bagaimana? Selesaikan 3 kali yang kanan dulu, selesai baru 3 kali yang kiri. Saya beberapa kali lihat teman-teman itu nggak tahu dari mana, orangnya sudah pulang, jadi nggak apa-apa, nggak merasa tersinggung kalau saya sindir. Jadi kanan 1 dibasuh 1 kali, ganti kiri 1, 3, tapi selang-seling, bukan. Yang benar itu tuntaskan 3 dulu, setelah selesai baru 3. Sama kayak kaki Bapak Ibu. Terus saya mau tanya ini, mumpung ingat Bapak Ibu, itu yang dibasuh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Yang benar dari ujung jari sampai ke mirfak, sampai ke siku. Tapi ada yang siku dulu terus bawah. Katanya kan yang atas ini Pak, jadi ini dulu Bapak Ibu, baru ke ilal mirfaqa ini, 2 siku. Sama kayak kaki juga, rijla ini ilal ka'bah ini, dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Dan jangan dipres Pak, lebihkan dikit dong. Mana sing dikai spidol sret. Apa Mas? Cek mboten lebih Ustaz. Ya enggak, dilebihkan sedikit lah. Kan enggak mungkin ngepres. Dan itu kan sifatnya kira-kira. Bapak Ibu, ini amalan sebelum sholat, sesaat menjelang sholat. Dan berkali-kali saya sampaikan, ini hadis datang setelah keutamaan azan dan iqamah. Berarti apa? Berarti ini dilaksanakan apa? Secara level yang pertama, panjenengan datang ke masjid, mendengarkan azan, setelah itu sholat qobliyah tadi zuhur, sambil menunggu iqamah baca subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, astaghfirullah 10 kali. Mau tahu dapat apa? Mobil? Dapat tanah kafling? Enggak Pak, ini
fadilahnya ini. Fa innaki, kata Rasulullah, maka sesungguhnya jika engkau idza sabbahti, ketika engkau membaca tasbih subhanallah, qala, maka Allah berfirman, hadza li, ini untukku, tasbihmu untukku. Wa idza halalti, dan apabila kamu bertahlil la ilaha illallah 10 kali, qala, Allah berfirman, hadza li, ini untukku. Wa idza hamidti, dan apabila engkau bertahmid alhamdulillah, qala hadza li, kata Allah, firman Allah, ini untukku. Wa idza kabbarti, dan apabila engkau bertakbir 10 kali, qala hadza li, ini untukku. Tapi yang terakhir Pak, wa idza istaghfarti, apabila kamu beristighfar, qala, Allah berfirman, qad fa'altu, sungguh benar-benar telah aku ampuni dosamu. Allahu Akbar. Mungkin kita berpikir Bapak Ibu, kan pertanyaan Umur Rafi ini kan ada amalan yang menyebut nama Allah yang berpahala besar. Mungkin dalam pandangan kita pahala itu ya sifatnya keduniaan, rizkinya dilapangkan, jabatannya dinaikkan, nanti kalau nyalek jadi. Kan ada orang yang menganggap keutamaan atau fadilah itu kan dinilai dengan dunia. Enggak salah Pak, tapi itu yang paling rendah, mohon maaf. Sampai kadang-kadang itu doanya terlalu berekspresi sedikit mengancam Allah. Awas loh Allah kalau nggak dikabulkan. Allah diinting-inting, dipaksa. Pernah tahu doa yang memaksa Allah? Yang kan baca tiap pagi itu Pak. Iya. Salat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzil, ya Allah kalau rezekiku di langit turunkan. Telah maksa sih sebenarnya. Makanya kalau doa jangan mendelik Pak. Itu nantang sebenarnya. Fa in kana fil ardi fa akhrij, ya Allah kalau rezekiku di bumi keluarkan. Fa in kana ba'idan, kalau jauh fa qarribhu, dekatkan. Ya tapi karena itu diajarkan ya kita lakukan Pak. Cuman jangan ditiru-tiru sehingga mendramatisir doa. Itu kan sebagian dari doa teman-teman yang belum nikah alias jomblo kan begitu. Sekali dia ketemu dengan perempuan idaman hati, berdoa kepada Allah, ya Allah kalau dia jodohku dekatkan ya Allah, kalau dia bukan jodohku dekatkan juga ya Allah. Kalau dia calonnya orang lain, pisahkan dan dekatkan dengan aku. Malaikat kurang ajar situ. Begini Bapak Ibu, saya mau tanya dulu kepada Anda. Menurut Anda, pemberian Allah terbesar ya kepada hambanya itu apa? Yang terbesar menurut apa yang sudah kita ketahui, kita akan ngaji di beberapa majelis pengajian. Maka jawabannya apa? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Tidak ada yang melebihi pemberian Allah kepada hambanya kecuali pengampunan dosa. Karena apa Pak? Karena orang itu kalau sudah diampuni dosanya, itu yang lain ngikut Pak. Umurnya berkah. Kalau dia punya keluarga berkah, punya anak berkah. Kuncinya itu hanya di pengampunan dosa. Makanya ketika dosa sudah diampuni, yang lain ngikut. Coba Nabi Nuh ya, surat Nuh itu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Apa yang didapatkan? Ghaffaro, dosamu akan diampuni. Dan efek dari pengampunan dosa itu apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang deras dari langit. Hujan turun itu maknanya apa Pak? Usaha lancar.
lancar semua, usaha ini lancar, itu lancar, urusan lancar. Itu isyarah kalau hujan turun. Satu, diampuni dosanya, dimudahkan, dilancarkan semua urusannya. Terus wa yumdidkum bi amwal, Allah akan gerocok kamu dengan amwal, harta yang banyak. Ini janji Allah, Pak. Wa banin, dan anak-anak, kasih uang yang banyak, ya, kasih anak-anak yang banyak. Terus wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan kamu jannat. Apa jannat itu? Kebun-kebun. Itu menunjukkan apa? Usaha, investasi, apalagi tabungan. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan sungai-sungai. Masya Allah. Makanya dikatakan ketika Ummu Rafi' bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang zikir atau amalan yang menyebut nama Allah yang berpahala besar, maka jaminannya ucapkan tasbih 10 kali. Allah berfirman, tasbihmu untukku. Ucapkan la ilaha illallah 10 kali, tahlilmu untukku. Ucapkan tahmid 10 kali, alhamdulillah itu untukku. Ucapkan takbir 10 kali, itu untukku. Ucapan takbir untukku. Dan ketika dia baca istighfar, maka Allah berfirman, sungguh telah aku ampuni dosa-dosamu. Itu maknanya, sungguh aku telah ampuni dosamu, aku buka pintu keberkahan seluas-luasnya untukmu. Itu maknanya. Makanya orang cerdas itu tidak pernah minta dunia, mintanya ampunan, Pak. Dan biasanya kalau habis sholat tidak banyak berdoa dia, karena di dalam sholat itu sudah ada doanya, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan sayangi aku. Orang dia diberi ampunan Allah, disayang Allah, itu aman, Bapak Ibu, hidupnya aman lah. Artinya orang yang tidak terampuni dosanya dan orang yang dimurkai Allah itu yang gak aman. Saya tidak pernah melihat atau membaca tentang kalimat-kalimat doa as-salafus sholeh, ulama-ulama terdahulu itu, Pak, kecuali dengan ampunan dan cinta. Orang yang minta-minta naik jabatan jarang. Itu saya temui ya di Surabaya ini, ya, yang ada di depan saya ini. Ya Allah, utangku lenang lunas. Jadi yang sepele-sepele yang sampaikan kepada Allah. Makanya orang cerdas itu doanya singkat-singkat saja, Bapak Ibu. Ya. Bahkan begini, ketika ada seorang Badui ini baru masuk Islam, Pak. Kemudian bertanya kepada Rasul tentang Allah. Ya Rasulullah, aina Allah, katanya. Allah itu di mana? Hal huwa qarib am ba'id? Apakah dia dekat atau jauh? Nabi diam, Pak. Tapi diamnya Nabi ini bukan diam karena nggak tahu jawabannya, memang nggak tahu. Tapi Nabi menunggu wahyu. Dan akhirnya turun ayat Al-Baqarah 187 itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu, maka jawab, sungguh aku sangat dekat. Dari mana kata sangat ini, Pak? Bukan hanya dekat, sangat dekat. Qarib itu pakai sighah mubalaghah, pakai wazan fa'il. Itu syiddatul qurb, sangat dekat. Bahkan ditafsirkan di ayat yang lain, wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari dia yang berdoa itu, lebih dekat dari apa? Ulat lehernya. Karena dekat berarti apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua doa yang diminta kepadaku. Katanya Rasulullah, jangan keras-keras kalau berdoa. Sirri saja, pelan saja, karena Allah sangat dekat. Jadi maunya Badui ini kan bengok-bengok atau apa? Ya Allah, jaluk iki katanya. Sama kayak orang gendeng sampai. Ya, tapi dengan syarat apa? Fal yastajibu li, tunaikan kewajibanmu kepadaku.
wal yu'minu bi, berimanlah kepada aku. Syarat doa itu cuma dua, tunaikan kewajiban, iman kepada Allah, beres sudah. Itu namanya apa Pak? Ini cara urusan dunia apa maksudnya? Nyambut gawe dhisik, nuntut bayaran munggah apa-apa. Iki gak tape nyambut gawe, jalur bayaran munggah. Amal gak gelem, ibadah gak gelem, kewajiban tidak melakukan, nuntut saja. Doa ini kan bahasa lainnya nuntut. Baik, saya tambahkan satu Bapak Ibu tentang waktu yang sangat mustajabah. Di dalam kitab Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul istijabah." Utlubu istijabah. Carilah istijabah. Carilah keadaan yang membuat doamu cepat dikabul sama Allah. Ad-doa istijabatat doa. Kata Rasulullah, kapan itu? Indal tiqa'il juyush. Satu, saat bertemunya dua tentara, dua pasukan. Ini kalau kita ini doa Pak, Masya Allah ini kabul banget ini Pak, istijabah, mustajabah. Ketemunya dua tentara. Ya kalau kita dalam keadaan tidak perang ya tidak mungkin ini ada. Bapak sering perang? Gak pernah Pak. Mungkin perang mulut aja kita ini sama istri. Makanya kemarin ada kawan itu kan anaknya itu ternyata jadi anggota Al-Qassam loh. Al-Qassam itu apa? Tentaranya Hamas. Indonesia Pak, banyak Indonesia yang masuk sana. Tapi syaratnya ketat. Hafal Quran, minimal hafal 1000 hadis. Dia harus istiqomah tahajud sudah puluhan tahun, istiqomah duha sudah puluhan tahun. Ya, kemudian Senin Kemis harus puasa. Nek kula jenengan gak masuk blas ini. Makanya mereka itu gak pernah ada ketakutan kecuali kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya ditawari, Ustaz, tertarik enggak jadi tentara Qassam? Maksudnya? Ya ini Hamas. Waduh Mas, sorry Mas, aku gak biasa perang aku gitu. Aku bantu liane. Kita tidak terbiasa ditempa dengan fisik yang ekstrim Bapak Ibu. Awak dhewe kena gerimis titik wae lho Pak. Pilek bisa. Insyaallah. Ini tadi perang musuh Israel wis kene iki bantu donga tok ae lah wis. Sama bantu-bantu apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Makanya saya katakan mereka ini Pak, ceritanya kawan ini nggak pernah ada wajah takut, nggak pernah. Justru mereka merindukan pertemuan ini Pak. Iltiqaul juyus ini dirindukan sama mereka ini. Jadi mereka itu kalau ada tugas kan harus komando, satu komando. Mbak Lia itu pakso. Ya saya ini ceritanya orang juga, saya bukan pengajian. Ya sebetulnya nggak noai. Pokoknya kamu sekarang ke arah sebelah barat. Di sana nanti ada tentara yang bawa tank. Sewenang, siap. Enggak seperti ini. Ojo aku kok orek aku ya opo sih anakku cilik-cilik ya opo iki. Gak ada ngono iki. Enggak ada tawar-menawar. Coba. Saya tertarik Bapak Ibu, tapi saya enggak mampu ya. Umur sudah enggak memungkinkan. Kalau hafalan Quran oke lah insyaallah. 1000 hadis insyaallah lah. Tapi nih kawan nyekel bedil itu Pak, ya Allah wis kan. Mungkin nyekel bedile anakku sing bedil-bedilan itu kemeng ya tangannya. Jadi mereka itu siap. Dan nampaknya mereka juga terilhami dengan hadis ini. Doa yang mustajab itu ketika dua tentara bertemu. Jadi mereka nyari seperti itu, kondisi seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak. Satu,
wa iqamis shalah, dan sesaat ketika dikumandangkan sholat. Menjelang qomat itu Bapak Ibu, itu doa yang mustajab. Di hadis lain kan kemarin kita bahas masalah doa bainal adzanaini atau bainal adzani, di antara dua azan itu juga mustajabah. Ini menjelang qomat. Dan memang ini keuntungan besar bagi mereka yang ahlul jamaah, datang ke masjid lebih awal, mungkin 5 menit menjelang azan. Banyak keuntungan Bapak Ibu. Satu, ketika dia masuk bisa menjawab azan. Dan kemarin kita bahas panjang lebar bagaimana fadilah menjawab azan itu. Dia bisa tahiyatul masjid, dia bisa qobliyah, dia bisa baca zikir tadi, terus dia bisa berdoa sebelum iqamah. Kan kelihatan Bapak Ibu, ada waktu yang di atas kita ini. Qomat kurang 5 menit, kurang 4 menit, cukuplah kita angkat tangan berdoa. Masya Allah, ini waktu yang mustajabah. Yang ketiga, wa nuzulul ghaith, dan turunnya hujan. Demi Allah Bapak Ibu, ini dari saya ke sini Masya Allah, doa terus Pak, doa terus. Turun hujan itu termasuk waktu dan kondisi yang mustajabah. Baik, saya kira ini kajian mimbar zuhur kali ini, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Saya masih mempersilahkan jamaah barang 5 menit mungkin untuk sekedar ada yang bertanya, kami persilahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kalau tadi amalan yang diajarkan Nabi itu enggak urut, dibalak-balik, enggak boleh. Ada amalan yang mengikat, ada amalan yang bebas. Mengikat itu biasanya 1 dari jumlahnya, 2 dari waktunya, 3 dari kaifiyahnya. Kalau Rasulullah sudah menyebutkan tentang jumlah dan waktunya dan tata caranya, maka harus dilakukan seperti ini, nggak boleh dibalik-balik. Ini pakemnya. Loh, apakah tidak boleh itu menjadikan dosa? Mboten dong, ini sunnah. Kan sunnah itu nggak berakibat dosa, tapi nggak afdol. Ya ikuti ini aturan mainnya. Sebagaimana kita minum obat, kan ada dosis. Dosis itu disesuaikan dengan kita. Dosis itu biasanya dikaitkan dengan jumlah dan waktunya. Contoh, ba'da shalah baca apa kata Rasulullah? Subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Jangan ditambah, jangan dikurangi, dan jangan dibalik. Aku belenger mas, subhanallah terus, tak ganti Allahu Akbar disi aja. Jangan. Ikuti pakemnya saja. Tapi kalau mau amalan yang bebas, seperti hanya istighfar sebanyak-banyaknya, tasbih sebanyak-banyaknya, yang tidak terikat dengan waktu tadi, monggo. Misalkan saya pernah ditanya sama jamaah, Pak, saya ini rutin mengamalkan istighfar 100 kali, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, dan la ilaha illallah 100 kali. Ini kalau saya bolak-balik bagaimana? Silahkan, nggak ada yang mengikat, itu lepas. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Ini kan boten. Ini waktunya jelas, menjelang sholat wajib. Jumlahnya jelas, kalimatnya jelas, tentu dilengkapi dengan urut-urutannya juga jelas. Jadi alangkah baiknya, alangkah afdolnya kalau kita baca secara tertib tadi, secara berurut. Masih ingat ya Pak ya? Subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, astagfirullah. Istighfarnya nggak usah panjang-panjang, pakai astagfirullah, 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 itu aja boleh. Iya, beliau bertanya, bagaimana kondisi saya dalam perjalanan? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ada fikih normal, ada fikih tidak normal. Fikih normal itu mukim sehat. Fikih tidak normal itu sakit safar. Jadi jangan disamakan. Ada fikih normal, ada fikih tidak normal. Kok tambah uang lho Pak? Ono wong normal, ono gak normal.
marah sampai begini caranya. Ada hadis begini Pak, idza maridul abdu au safara, apabila ada seorang hamba ini sakit atau bepergian, ini tidak dijelaskan pergi jauh, pokoknya pergilah, keluar rumah, yuktabu lahu makana ya'malu muqiman aw sahihan, maka Allah tetap akan mengganjar dia seperti orang dia mukim dan sehat. Artinya sudah tidak berlaku lagi Pak. Misalkan pergi itu, kalau panjenengan masih bisa mengamalkan, lakukan. Kalau tidak, nggak usah. Tapi tetap diganjar seperti melakukan itu, karena kebiasaannya itu. Nah sekarang kan yang dimaksud adzan dan qomat itu adzannya masjid Pak, bukan adzan HP. Misalkan begini, jadi yang dimaksud fadilah adzan dan qomat itu adalah adzan dan qomat yang resmi yang dikumandangkan oleh masjid setempat, Al-Falah misalnya. Nah kalau di jalan ini kan baru dengan adzan, ono adzan mana? Ya kita lakukan semampu kita. Tapi ingat, kita tetap diberikan pahala seperti kebiasaan kita saat kita sehat maupun mukim. Jangan khawatir Pak. Apalagi sampai jauh melebihi batas untuk bisa qashar sholat misalkan. Makanya amaliyah qobliyah dan ba'diyah itu terhapus saat kita mengambil rukhsah jamak qashar. Sudah jamak qashar dikasih qobliyah, dikasih ba'diyah. Wong sing wajib itu diringkes, kok sunah dilakoni. Aneh, enggak tahu ikut imam siapa ini. Ternyata Imam Mahmudi itu tetangganya sendiri. Nah, artinya kalau kita memang posisi seperti itu, lakukan silakan. Enggak, bebas. Tapi tidak mengurangi keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Itu loh enaknya Pak. Orang yang punya istiqomah itu enak. Anda punya istiqomah tahajud, tiba-tiba sakit, kemudian enggak mampu berdiri untuk tahajud, tetap dicatat tahajud. Itu Islam namanya. Ya. Semua dicatat dengan niat dan kebiasaan. Begitu ya Pak ya. Baik teman-teman, alhamdulillah. Tadi saya cerita di daerah Gunung Sari hujan, ternyata berjalan menuju ke sini. Ada yang mengatakan, apakah hujannya mengikuti Ustadz Muzaki? Enggak, kalau saya didramatisir nanti saya orang fanatik sama saya, enggak. Alhamdulillah ya, telah turun hujan, dan hujan ini adalah tempat dan kondisi yang mustajab. Izinkan saya menutup majelis mulia ini dengan untayan doa. Billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghithna ghaithan mughitha. Allahumma sayyiban nafi'a birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.